Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Ulap Doyo kemahiran dan kerajinan tradisional Kalimantan Timur. Untuk mendapat kepastian kapan tenun tradisional Ulap Doyo dikenal oleh masyarakat Dayak Benuak, dapat merujuk kembali latar belakang sejarah masyarakat yang mendiami daerah Tanjung Isui, Kalimantan Timur. Daerah Tanjung Isui didiami oleh masyarakat Dayak Benuak yang berasal dari suku Lawangan dari Kalimantan Tengah. Suku Lawangan ini hidup berpindah-pindah dan akhirnya sampailah mereka di suatu daerah yaitu Tanjung Isui. Di daerah ini, suku Lawangan akhirnya hidup menetap dan menamakan dirinya Dayak Benuak. Apabila merujuk hasil studi para ahli yang mengatakan bahwa kegiatan menenun terjadi setelah manusia atau masyarakat hidup menetap dan untuk melakukan kegiatan ini tidak mungkin dilakukan apabila masyarakat hidup berpindah-pindah karena tidak akan memiliki waktu. Tentunya dapat dipastikan bahwa tenun tradisional Ulap Doyo dikenal oleh masyarakat suku Lewangan setelah mereka hidup menetap di daerah Tanjung Isui dan mengidentifikasikan dirinya menjadi suku Dayak Benuak. Sedangkan untuk mengetahui sejak kapan masyarakat Lawangan menetap di Tanjung Isui tidak ada data atau sumber-sumber tertulis yang dapat memberikan gambaran secara pasti. Oleh karena itu, untuk pijakan sejarah perkembangan tenun tradisional Ulap Doyo di masyarakat Dayak Benuak berdasarkan wawancara dengan para informan di desa Tanjung Isui diperkirakan baru berlangsung pada masa tentara Jepang masuk dan menguasai daerah tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan menenun yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Benuak di desa Tanjung Isui baru berlangsung sekitar abad ke-20. Kegiatan pertama pada proses menenun Ulap Doyo adalah menyusun corak dan warna yang diinginkan. Alat yang dipakai untuk menyusun corak dalam bahasa Dayak Benuak adalah ngorak utah, yaitu berupa dua buah tiang yang berdiri tegak lurus yang ditancapkan pada sebuah balok kayu berukuran agak besar sehingga dapat berdiri dengan kokoh. Kedua tiang kayu ini dalam bahasa Dayak Benuak disebut teter dan untuk menjaga kestabilan teter harus dipasang alat bantu yang terbuat dari bambu yang dilubangi di kedua bagian ujungnya. Alat ini dalam bahasa Dayak Benuak disebut peepok. Apabila ngorak utah sudah terpasang dengan baik barulah benang-benang doyo disusun dengan rapi pada kedua tiang tersebut dan diikat di ujungnya. Benang-benang doyo yang telah disusun rapi dan diikat di ujungnya kemudian dibagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan jumlah lipatan kain yang diinginkan. Setelah proses ini selesai barulah disusun ke dalam alat pembuat pola. Alat ini terbuat dari kayu ulin yang diberi palangan pada bagian atas dan bawahnya, oleh masyarakat Dayak Benuak disebut dak. Adapun ukuran alat ini disesuaikan dengan benang yang disusun adalah 1/4 dari panjang kain. Sebagai contoh, apabila menginginkan panjang kain 1 meter maka alat ini cukup dengan ukuran 25 cm saja. Sebagaimana diceritakan oleh Ibu Sampurna seorang penenun Ulap Doyo di desa Tanjung Isui, apabila proses pengikatan selesai maka benang tersebut dilepaskan dari spandraan pengencang untuk selanjutnya dilakukan proses pewarnaan atau dalam bahasa Dayak Benuak disebutnya rauk. Jika menginginkan warna berbagai macam gabungan warna maka pewarnaan yang pertama adalah yang paling rendah intensitas warnanya. Sebagai contoh apabila menginginkan satu kain doyo berwarna kuning, hijau, merah dan hitam, maka proses pewarnaan yang pertama adalah warna kuning karena kuning lebih mudah dari warna hijau, merah dan hitam. Demikian seterusnya berurutan sesuai dengan intensitas warnanya. Apabila luas permukaan warna tersebut tidak terlalu lebar maka proses ini cukup dilakukan pada saat benang-benang berada di spandraan saja. Selesai proses pewarnaan selain warna hitam, maka masing-masing warna tersebut kuning, hijau dan merah diikat sesuai dengan motifnya agar terlindungi dari warna hitam yang dilakukan pada akhir proses pewarnaan. Pewarnaan hitam merupakan warna dasar yang memerlukan bidang luas sehingga benang harus dilepas dari spandraan dan dicelup ke dalam cairan pewarna hitam. Proses pewarnaan ini memerlukan waktu 1 malam dan keesokan harinya harus dijemur agar kering dan seluruh ikatan harus dibuka. Apabila sudah kering, benang-benang ini selanjutnya dikencang kembali pada alat pengencang pengorak. Pada saat benang dikencang harus diteliti kembali untuk melihat motif dan susunannya dari kemungkinan benang putus atau bergeser. Jika proses ini sudah selesai, benang-benang tersebut untuk selanjutnya dipasang alat tenun dan proses menenun pun dapat dilakukan. Untuk benang-benang selang lungsi diberi warna hitam sebagai pendukung warna dasar dari kain.
Sumber https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/. New detail dan detail tetap sama dengan 40. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.